Halo, Assalamualaikum. Ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini pembahasannya tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Pros materi kimia kelas 10. Sebelum kita bahas tentang hukum perbandingan tetap, coba kita perhatikan dulu simulasi pembuatan sandwich seperti yang ada pada tabel ya. Untuk membuat satu buah sandwich itu dibutuhkan 2 lembar roti, 1 slice daging, dan 1 lembar keju. Nah, kalau rotinya ada sebanyak 3, dagingnya 1, dan kejunya ada sebanyak 2, ternyata sandwich yang terbentuk di sini adalah 1 dan ada roti yang tersisa sebanyak 1 dan kejunya juga tersisa 1. Kalau rotinya ada sebanyak 4, dagingnya 2 dan kejunya 2, ternyata sandwich yang dihasilkan sebanyak 2 dan tidak ada yang tersisa. Namun kalau roti tawarnya kita tambah menjadi 5, jumlah dagingnya kita tambah jadi 3 dan jumlah kejunya menjadi 3, ternyata sandwich yang dihasilkan tetap 2. Namun di sini rotinya tersisa 1, dagingnya tersisa 1, dan kejunya juga tersisa 1. Nah, ternyata pada pembuatan sandwich ini mengikuti perbandingan antara roti, kemudian daging dan keju itu selalu sama, yaitu 2:1 ya, perbandingannya selalu tetap, yaitu 2:1. Nah, gambaran pembuatan sandwich ini, simulasi ini dapat kita pakai untuk mempermudah dalam mempelajari tentang hukum perbandingan tetap. Untuk itu, ikutin terus sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, Pros itu adalah seorang ahli yang menemukan hukum perbandingan tetap ini. Pros melakukan percobaan di mana menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk senyawa air. Hasil eksperimennya dapat dilihat di sini. Jika massa hidrogen yang direaksikan itu 1 gram dan oksigen yang direaksikan sebanyak 8 gram, ternyata massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Dan tidak ada zat yang tersisa. Jadi 1 gram hidrogen habis bereaksi dengan 8 gram oksigen. Sedangkan bila hidrogennya menjadi 2 gram, sedangkan oksigennya 8 gram, massa air yang terbentuk ternyata tetap, yaitu 9 gram, namun di sini hidrogennya tersisa sebanyak 1 gram. Kemudian jika hidrogennya 1 gram dan oksigennya 9 gram, ternyata air yang terbentuk massanya tetap 9 gram dan 1 gram oksigen akan tersisa. Sedangkan kalau hidrogennya sebanyak 2 gram dan oksigennya sebanyak 16 gram, massa air yang dihasilkan ternyata 18 gram dan tidak ada zat yang tersisa. Jadi pada percobaan ini terlihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen akan bereaksi dengan 8 gram gas oksigen menghasilkan 9 gram senyawa air.
Data ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan oksigen dalam senyawa air memiliki perbandingan yang selalu tetap, yaitu 1:8, walaupun massa air yang terbentuk bisa berbeda-beda. Seperti di tabel, yang pertama massa yang terbentuk 9 gram, namun yang tabel keempat ternyata 18 gram karena hidrogen dan oksigen yang bereaksi juga berbeda. Berdasarkan hasil percobaan ini, Proust mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan tetap yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Untuk menentukan perbandingan unsur-unsur penyusun senyawa dapat ditentukan dengan massa dari nilai atom relatifnya. Contohnya, untuk senyawa air H2O, maka di sini perbandingan unsur penyusunnya yaitu H dengan O adalah dihitung dengan cara 2 kali ARH, karena pada senyawa H2O atom hanya ada sebanyak 2, dan 1 kali ARO, karena pada H2O atom O-nya ada 1. Sehingga perbandingan unsur H dengan O adalah 2:16, atau disederhanakan perbandingannya 1:8. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, penjabaran hukum Proust itu dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau massa suatu unsur dalam sebuah senyawa. Misalnya, senyawa dengan rumus kimia AMPN, untuk menentukan kadar unsurnya atau massa unsurnya dalam senyawa tersebut dapat dirumuskan seperti misalkan di sini untuk senyawa AMPN, maka kalau kita ingin menghitung kadar atau persentase unsur A di dalam senyawanya, maka rumusnya adalah M kali ARA. M itu adalah jumlah atom A-nya dibagi dengan MR dari senyawanya dikalikan prosentase dari senyawanya. Atau kalau kita mau menghitung massa dari unsurnya, misalnya massa B dalam senyawa AMPN, maka sama dengan N kali ARB, N itu jumlah atom B-nya, dibagi dengan MR senyawanya dikalikan massa senyawanya. Atau kalau kita mau menghitung persen zat dalam campurannya, berarti sama dengan banyaknya zat tersebut dibagi banyaknya campuran dikalikan 100%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal ini. Perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida FeS adalah 7:4. Berapakah massa sulfur yang diperlukan untuk membentuk senyawa FeS jika Fe-nya, besinya yang bereaksi, adalah 21 gram? Penyelesaiannya kita lihat. Massa sulfur sama dengan perbandingan sulfur dibandingkan dengan besi dikalikan massa besinya. Dalam hal ini, perbandingan sulfurnya itu adalah 4, besinya adalah 7, maka di sini 4/7 dikalikan massa besi yang diketahui, yaitu 21 gram. Berarti hasilnya 4 kali 3 berarti 12 gram. Jadi massa sulfur yang diperlukan untuk membentuk senyawa FeS sebanyak 12 gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan kadar karbon atom C dalam 50 gram senyawa CaCO3.
di mana ARCA-nya 40, ARC-nya 12, dan ARO-nya 16. Untuk menentukan kadar C dalam 50 gram CaCO3, maka yang harus dilakukan adalah menentukan atau menghitung dulu massa atom karbonnya dalam senyawa CaCO3 terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan menghitung kadar atom C-nya. Nah, massa atom C dihitung dengan rumus ARC dibagi MR CaCO3 senyawanya dikalikan massa senyawa CaCO3, yaitu 50 gram di sini di soal. Maka 12 AR dari C dibagi 100, 100 itu adalah MR CaCO3 ya, dikalikan 50 gram, yaitu massa CaCO3, menghasilkan 6 gram. Baru dipakai untuk menentukan kadar karbonnya. Dengan rumus massa karbon dibagi dengan massa senyawanya CaCO3 dikalikan 100%. Sehingga kadar karbonnya sama dengan di sini 6 gram tadi yang sudah kita hitung massa karbonnya dibagi dengan massa CaCO3-nya 50 gram dikalikan 100%, hasilnya adalah 12%. Jadi kadar atom C dalam 50 gram CaCO3 adalah 12%. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigennya yang bereaksi dan berapa massa karbon dioksida yang terbentuk. Perbandingan massa antara karbon dengan oksigen adalah 3:8 di soal ini ya. Jika karbonnya 1,5 gram, maka oksigennya berapa gram? Ini yang ditanya. Dan karbon dioksidanya berapa gram yang terbentuk? Nah, karena angka bandingnya 1:8, berarti yang di sebelah kanan zat produknya, karbon monoksidanya, berarti adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi massa oksigennya kita hitung dulu dengan perbandingan 8 dibagi 3, 8 adalah angka banding dari oksigennya karena kita mencari oksigen. 8 dibagi 3, 3-nya adalah karbon dikalikan massa karbon yang diketahui 1,5, hasilnya adalah 4 gram. Dan massa karbon dioksida yang dihasilkan atau yang terbentuk berarti di sini 11 tadi yang kita jumlahkan 3 ditambah 8, 11 dibagi 3 yaitu angka banding dari karbon ya dikalikan 1,5. Hasilnya adalah 5,5 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi adalah 4 gram dan massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 5,5 gram. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, juga soal-soal contohnya. Nah, sekarang di sini ada 4 soal latihan. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Mudah-mudahan penjelasannya tadi mampu membantu untuk menyelesaikan latihan soal ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan ditekan tombolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.